1. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Aset-aset itu bisa berupa kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, hak untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Instrumen keuangan syariah yang banyak kita jumpai adalah bukti piutang seperti obligasi maupun kewajiban kontraktual, nasabah dari akad kerjasama atau pembiayaan. Kedua, apa saja yang Anda pahami tentang instrumen keuangan syariah? Instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Dalam teori akad, instrumen keuangan merupakan salah satu jenis akad atau kontrak yang menentukan laba berdasarkan kondisi yang dipersyaratkan di dalam instrumen tersebut. Instrumen keuangan di dalam ekonomi syariah menggunakan kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis. Secara umum, instrumen keuangan syariah dibagi menjadi 4. 1. Kontrak transaksional. 2. Kontrak pembiayaan. 3. Kontrak intermediasi. 4. Kontrak kesejahteraan sosial. Rumusan instrumen keuangan dalam teori akad atau kontrak menghasilkan instrumen keuangan primer dan instrumen keuangan sekunder. 1. Instrumen keuangan primer mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah muntahiyah bitamlik, wadiyah, kard dan kardul, hasan, syarif, wakalah, kafalah, serta hiwalah. 2. Keuangan primer paralel istisna, ijarah, dan salam. 3. Instrumen keuangan sekunder digunakan dalam bentuk pasar modal pada lembaga keuangan. Instrumen sekunder sekuritas, sukuk, saham, saham prefen, obligasi, dan reksadana. 3. Bagaimana instrumen keuangan syariah di Indonesia? Instrumen keuangan Islam sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional di Indonesia. Surat berharga syariah negara retail atau sukuk misalnya saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah dalam konteks global di mana kondisi ekonomi dunia yang masih belum menentu. Peran keuangan Islam menjadi semakin dibutuhkan. Keuangan syariah telah berkembang di Indonesia lebih dari 2 dekade. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia diawali oleh perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 90-an. Disusul oleh asuransi syariah dan pasar modal syariah. Dengan berjalannya waktu, keuangan syariah pun terus tumbuh dan tumbuh hingga kini. Dalam dekade terakhir, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report tahun 2020 memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9% pada tahun 2019 dari $2,52 triliun menjadi $2,88 triliun. Keuangan syariah dipercaya sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha atau ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan keuangan syariah yang memberi cara, kerangka yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan. Semua itu terlihat dari mekanisme pembiayaan risiko yang adil dalam pembiayaan syariah serta kehadiran sosial keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan infak. Namun, Indonesia memiliki beberapa kendala untuk meningkatkan sistem instrumen keuangan syariah, yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menyelenggarakannya. Masih adanya regulasi dari pemerintah yang kurang kuat. Selain itu, minimnya undang-undang yang berkaitan dengan regulasi keuangan syariat Islam dan kurangnya kerjasama dengan institusi keuangan syariat Islam di dunia, sehingga tidak ada pengawasan secara langsung oleh lembaga tersebut.
4. Mengapa sekuritas diperlukan dalam perekonomian? Karena sebagai sarana pendanaan dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor dan juga dana dari masyarakat untuk berinvestasi dari instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Terkait minimnya nasabah di Indonesia dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pasar modal. Untuk itu harus dilakukannya edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pasar modal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujatwi Cahya dari kelas 5C. Pamit undur diri.